Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah berikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan tentang studi wacana. Baik, perkenalkan, nama saya Aris Riswaya dengan NIM 19210216. Saya di kelas B2 Non-Reg 2019. Prodi saya Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menganalisis sebuah kesalahan dalam berbahasa. Pertama, analisis saya kembangkan ialah menganalisis kesalahan berbahasa dalam sebuah berita liputan 6 pagi di stasiun televisi ternama. Baik, kita langsung saja ke abstrak. Kajian ini dilatar belakangi oleh banyaknya kesalahan dalam menggunakan bahasa yang kurang tepat antara teks dan konteksnya. Tujuan dari kajian ini adalah memahami dan memperbaiki sebuah bahasa antara teks dan konteks. Metode penelitian bahasa berdasarkan hasil pembahasan ditemukan bahwa bahasa yang dipergunakan dalam berita Tempo Hari telah ditemukan bahasan wanita melahirkan di atas mobil. Nah, kata kuncinya adalah kesalahan berbahasa dalam berita liputan 6.com. Adapun analisis yang pertama adalah pendahuluan, di mana latar belakang. Nah, latar belakangnya adalah saat ini saya telah menyaksikan siaran berita di stasiun televisi ternama. Dalam berita tersebut telah ditemukan bahasa yang kurang pas. Adapun acara berita ialah berita liputan 6 pagi. Di dalam berita liputan itu telah memberitahukan bahwa wanita melahirkan di atas mobil, namun pada kenyataannya wanita yang dimaksud dalam berita tersebut berada di dalam mobil. Sedangkan apa yang dimaksud dalam berita tersebut melahirkan di atas mobil. Menurut pemahaman saya, itu sama halnya wanita tersebut melahirkan di bagian luar teratas mobil tersebut. Hal ini diperkuat oleh pemaparan video terjadi melahirkan di dalam mobil. Berdasarkan uraian tersebut, maka pengaruh yang terjadi di benak pendengar dan penyimak kita sangat meluas sehingga menjadi wacana pembahasan penting dikaji karena menimbulkan wacana sehingga menjadi sebuah perdebatan. Adapun diantaranya adalah batasan masalah. Batasan masalah dalam artikel ini difokuskan pada teks dan konteksnya yang kurang pas karena menimbulkan wacana dan perdebatan di kalangan masyarakat. Adapun rumusan masalah yang saya kembangkan ialah bagaimanakah menggunakan bahasa yang baik dan benar. Terus bagaimanakah pemberitaan yang sesuai antara teks dan konteksnya. Untuk selanjutnya ada sebuah tujuan. Nah, di mana tujuan ini untuk menjelaskan bagaimana cara menuangkan pemberitaan yang tepat antara teks dan konteksnya agar tidak menimbulkan wacana perdebatan di kalangan masyarakat. Metode penulisan. Nah, ada metode penulisan yang digunakan dalam artikel ini adalah studi pustaka. Metode studi pustaka merupakan sumber berita dalam stasiun televisi. Pustaka utama yang digunakan adalah menganalisis berbahasa dalam sebuah berita liputan 6 di stasiun televisi ternama yang ditulis oleh Aris Riswaya, itu saya sendiri. Nah, pustaka pendukungnya dijadikan adalah acuan tulisan hasil karya sendiri yang secara umum membahas wacana yang diperdebatkan oleh masyarakat dalam topik berita liputan 6 pagi. Selain itu, literatur pendukung yang lain adalah tulisan tentang wanita melahirkan di atas mobil. Baik, untuk yang selanjutnya adalah di poin kedua adalah kajian pustaka. Dalam kajian pustaka ini dijelaskan mengenai kesalahan dalam penyampaian berbahasa. Adapun poin di 2.1 kesalahan berbahasa menurut Aris Riswaya 2021 dijelaskan bahwa di sana ada kegiatan suatu penyiaran berita di salah satu stasiun televisi ternama liputan 6 memberitakan bahwa wanita melahirkan di atas mobil namun tidak sesuai dengan konteksnya, sedangkan yang diliput adalah wanita melahirkan di dalam mobil. Berdasarkan atas pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kesalahan berbahasa yang tidak sesuai dengan kejadian dalam pemberitaan sangatlah menimbulkan wacana atau perdebatan di kalangan masyarakat.
Untuk poin selanjutnya adalah taraf analisis di poin ketiga, di mana di poin 3.1-nya wanita melahirkan di atas mobil. Dalam dunia penyiaran tentunya tidak asing lagi dengan berita dalam acara stasiun televisi. Berita merupakan suatu wadah yang mampu memberikan informasi kepada kalangan masyarakat, baik itu tayangan secara langsung ataupun tidak langsung dalam pemberitaannya. Dalam pemberitaan tentunya sebagai warga masyarakat harus bisa memilih dan memilah mana itu berita yang baik atau mengandung sara. Dalam berita kan kadang tidak juga kita sering menemukan hal yang tidak sesuai dengan konteksnya. Dari sinilah saya mencoba menganalisis sebuah berita yang tayang waktu itu dalam sebuah berita liputan 6. Dalam pemberitaan wanita melahirkan di atas mobil, namun pada kenyataannya wanita yang dimaksud dalam pemberitaan tersebut adalah berada di dalam mobil, sedangkan apa yang dimaksud dalam berita tersebut melahirkan di atas mobil. Menurut pemahaman saya itu sama halnya wanita tersebut melahirkan di bagian luar teratas mobil. Dan harusnya pemberitanya memberikan wanita melahirkan di dalam mobil sehingga tidak menimbulkan perdebatan atau wacana baru yang sangat jelas. Untuk poin yang selanjutnya adalah di poin keempat, penutup. Artikel yang saya buat berjudul menganalisis kesalahan berbahasa dalam sebuah berita. Artikel yang kami membahas wanita melahirkan di atas mobil yang seharusnya diganti menjadi wanita melahirkan di dalam mobil, yang mungkin saja tidak dapat menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat. Nah, untuk kesimpulannya ialah dari poin 4.1, berdasarkan atas analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa kesalahan berbahasa dalam penyiaran berita dapat menimbulkan perdebatan baru di kalangan masyarakat. Jadi, pergunakanlah bahasa yang mudah dan dapat dimengerti yang sesuai dengan konteksnya. Untuk sarannya di 4.2 adalah saran yang dapat diberikan bagi penulis berikutnya agar dapat meneliti dan menggunakan bahasa yang sesuai dengan pemberitaannya. Hal ini dimaksudkan agar informasi yang diperoleh nantinya akan lebih lengkap dan memenuhi kebutuhan peneliti selanjutnya, juga bermanfaat untuk kebutuhan informasi lainnya. Baik, terima kasih. Mohon maaf, hanya itu saja yang bisa saya presentasikan untuk hari ini. Untuk selanjutnya saya mohon kerjasamanya daripada teman-teman semuanya atau rekan-rekan semuanya untuk bisa mengomentari jenis kekurangannya dari presentasi yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.